dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah pada minggu ini. Tuhan Yesus berkati agar kami dapat sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak di sini mau nanya nih, pada hafal 9 buah roh gak? Hafal nih, hafal gak? Hafal dong, hafal sama hafal juga dong. Yuk kita nyanyi 9 buah roh ya. Kasih sukacita, damai sejahtera,
kita. Iya. Siapkan hati kita, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Hidup
biarkan kami duduk manis Bapak untuk mendengarkan firman Bapak, biar Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan telinga kami Bapak, agar apa yang kami dengar Bapak bisa kami tanam dalam hati kami Bapak, supaya nantinya Bapak setiap dimanapun kami berada kami bisa menabur kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, ya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya, Shalom. Wah, kayaknya hari ini adik-adik di rumah semuanya bersuka cita. Apalagi kalau tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik di sini udah gak sabar dong mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Karena itu kakak minta adik-adik di rumah semuanya duduk yang manis dan dengarkan ceritanya baik-baik ya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik di sini siapa yang percaya kalau suatu saat nanti kalau kita mati nanti pasti masuk surga? Ada yang percaya gak? Atau adik-adik ada yang pernah memikirkan gak? Kira-kira kalau nanti kita mati, kita masuk kemana ya? Kita masuk ke surga? Perfect. Atau ke neraka? Nope. Mungkin adik-adik di rumah ada nih yang berkata seperti ini. Ih, Kak Yuli apaan sih? Kok ngomongnya mati-mati segala? Serem tahu. Kita kan masih kecil. Lagian aku juga sehat-sehat aja kok. Kok Kak Yuli ngomongnya mati sih? Kan aku jadi takut. Tapi adik-adik dengarkan baik-baik ya. Adik-adik, suatu saat nanti semua orang pasti akan mengalami yang namanya mati. Baik dia tua atau muda, baik dia besar atau kecil, baik dia miskin atau kaya, suatu saat nanti semua orang yang ada di dunia ini pasti akan mati. Tapi pertanyaannya, kalau kita mati nanti, kita akan masuk kemana? Nah adik-adik, seperti cerita hari ini. Kali ini Kak Yuli mau cerita nih. Pada suatu kali ada seorang bapak. Ceritanya bapak ini sudah mati loh. Tiba-tiba bapak ini kaget dan terheran-heran. Karena dia berada dalam suatu ruangan yang dia sendiri juga gak tahu ruangan apa itu. Bapak ini heran dan kaget. Wah, saya ada di mana ini? Tempat apa ya ini? Kok saya sepertinya belum pernah ke tempat ini? Dan kenapa baju saya kotor sekali? Wah, adik-adik, bapak ini kaget dan terheran-heran. Karena dia nggak tahu dia ada di mana. Apalagi ketika dia melihat bajunya kotor sekali, sangat kotor, seperti tidak pernah dicuci adik-adik. Dan ternyata bapak ini sedang berada dalam suatu ruang pengadilan. Dan di depan bapak ini ada sebuah tata yang gilang gemilang. Dan di tata itu duduk seorang hakim yang adil dan bijaksana. Ternyata bapak ini sedang mau diadili loh adik-adik. Lalu tiba-tiba ada yang berkata, tok tok tok, sidang dibuka. Wah, ada persidangan adik-adik. Lalu tiba-tiba muncul sebentuk makhluk yang wajahnya dan rupanya sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Mau tahu gak adik-adik? Makhluk ini kalau badannya ini menyerupai manusia, tetapi dia memiliki kepala yang berbentuk seperti seekor kambing, memiliki tanduk yang sangat panjang,
dan juga telinga yang agak panjang. Wah, pokoknya serem banget deh. Bukan hanya itu adik-adik, makhluk ini juga memiliki sinar mata yang sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu gak ya makhluk ini apa ya? Dan siapa ya makhluk ini? Iya adik-adik, benar sekali. Ternyata makhluk itu adalah iblis. Wah, serem ya adik-adik. Nah, si iblis ini datang ke ruangan ini. Dia ingin mendakwa sang bapak ini. Lalu si iblis ini dengan suara yang menyeramkan dan menggelegar, dia berkata, "Wahai Bapak Hakim yang terhormat, lihatlah manusia ini. Manusia ini adalah seorang pendosa. Lihat saja bajunya, sangat kotor dan menjijikkan. Manusia ini sudah selayaknya dan sepatutnya lah dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena bukti-buktinya semua sudah jelas. Manusia ini bersalah." Adik-adik, si iblis ini senang sekali karena dia bisa membuat manusia ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua dosa-dosa si bapak ini selama dia hidup di bumi, semuanya dibongkar oleh si iblis. Wah adik-adik, bapak ini tertunduk lesu dan ketakutan karena sudah terbukti dia bersalah. Semua dosa-dosanya selama dia hidup di bumi, semua diperlihatkan. Lalu dengan rasa takut dia melihat ke neraka. Ketika dia melihat neraka, bapak ini gemetar dan ketakutan. Karena di dalam neraka itu yang ada hanyalah api yang tidak pernah padam. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam neraka itu selain apinya tidak pernah padam, bahkan ulat-ulat bangkai yang ada di neraka itu tidak bisa mati. Dan di dalam neraka itu yang ada hanya kengerian dan siksaan. Aku adik-adik, serem kalau masuk neraka. Tapi ketika bapak ini melihat ke arah surga, bapak ini merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Karena di surga begitu indah, begitu damai. Yang ada di dalam surga hanya terdengar pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, semuanya sudah terlambat. Karena bapak ini sudah dinyatakan bersalah. Bukti-buktinya semua sudah jelas. Bahkan si iblis punya daftar semua dosa-dosa bapak ini selama dia hidup di bumi. Adakah yang bisa menyelamatkan bapak ini? Bahkan malaikat-malaikat pun yang hadir di dalam persidangan itu semua hanya tertunduk lesu dan sedih. Karena tidak mungkin lagi bapak ini selamat. Karena sudah terbukti bapak ini bersalah. Tiba-tiba di dalam sebuah keheningan ada suara yang berkata, "Tunggu sebentar." Terdengar suara yang berwibawa dan penuh kasih. Semua orang yang ada di dalam ruang persidangan itu semuanya memandang kepada arah suara itu. Ternyata ada seseorang yang wajahnya penuh kasih. Pasti adik-adik yang di rumah tahu dong siapa ya kira-kira orang ini. Iya, benar sekali. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dalam persidangan itu. Lalu dia berkata, "Aku tahu memang manusia ini adalah seorang pendosa. Lihat ini, aku punya daftar dosa-dosa manusia ini.
Memang manusia ini dulu dia berdosa, tetapi aku telah menanggung semua dosa-dosanya. Sejauh timur dari barat, aku telah membuang dosa-dosanya, dan aku memberikan kepadanya hati yang baru. Suasana lalu menjadi hening adik-adik. Yang terdengar hanyalah suara isak tangis dari bapak ini. Tiba-tiba terdengar suara yang berwibawa. Tok, tok, tok. Keputusannya adalah manusia ini bebas. Semua bersukacita. Semua yang ada dalam ruangan ini bersukacita. Kata sang hakim, lihatlah, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu, dan aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Dan saat ini engkau akan masuk ke dalam surga. Wah, puji nama Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Yeay. Puji nama Tuhan adik-adik. Akhirnya karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, Bapak ini diselamatkan dari kerajaan maut. Ya adik-adik, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yang tadinya kita penuh dengan dosa dan harus masuk ke dalam neraka, akhirnya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus, dan kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi harus ada yang kita kerjakan adik-adik, yaitu kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga dan kehendak Tuhan Yesus. Dan tentunya kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contohnya, baca firman Tuhan setiap hari, jangan lupa. Dan juga berdoa ya. Nah, bukan hanya itu saja, lakukanlah perbuatan yang baik setiap hari dimanapun kita berada. Karena adik-adik, apapun yang kita lakukan, baik yang jahat maupun yang baik, Tuhan Yesus selalu melihat. Dan apapun yang kita berbuat, itu dicatat loh sama Tuhan Yesus di dalam buku kehidupan, yang nantinya suatu saat nanti kita juga akan mengalami seperti Bapak tadi nih adik-adik. Kita akan diadili suatu saat nanti. Nanti dilihat nih apa yang sudah kita lakukan. Bahkan semua dosa-dosa kita juga akan diberitahukan, dibongkar nanti pada saat pengadilan nanti adik-adik. Jadi nggak ada tuh yang namanya bohong untuk kebaikan. Dosa besar atau dosa kecil, dosa ya tetap dosa. Hukumannya adalah masuk dalam neraka. Kalau Kak Yuri sih nggak mau ya adik-adik. Adik-adik di rumah juga nggak mau dong kalau harus masuk dalam neraka. Karena itu kakak mau ajak adik-adik nih, mulai dari sekarang kita mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Nggak main-main lagi. Kalau disuruh mama baca firman atau berdoa, harus taat. T-A-A-T, taat. Terus juga kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya kita harus mau menerima dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Biar Tuhan Yesus yang memerintah di dalam hati kita. Nah adik-adik, cerita firman Tuhannya sudah selesai sampai di sini. Tapi jangan lupa renungkan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar setiap hari, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini Kak Yuli juga punya ayat hafalan loh buat adik-adik semua. Jangan lupa dihafalin ya. Yuk sekarang semuanya ikutin Kak Yuli untuk belajar ayat hafalannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya
telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Sekali lagi ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Oke adik-adik, itu ayat awalannya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar di dalam doa. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang semuanya angkat tangan kanannya dan taruh tangan kirinya di dada. Kita tutup mata, ikuti semua. Ikuti Kayuli berdoa ya. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh sangat baik dan sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Dan saat ini kami mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, agar Tuhan Yesus hidup di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sangat mengasihi Engkau seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, mengurapi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, gimana nih firmannya? Bagus kan? Bagus banget dong Kak Fani. Pastinya kalian terberkati kan? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada minggu ini, kita menyanyikan satu lagu. Terima kasih Yesusku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah pada hari ini. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, agar setiap firman yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.